Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film seru berjudul Get Carter. Kalau gitu langsung aja intro. Di awal scene, tampak pria bernama Jack Carter yang sedang mengejar seseorang. Si Jack ini adalah tangan kanan dari rentenir kakap di kota Las Vegas bernama Fletcher. Dan seusai menyelesaikan tugas, ia menitipkan pesan pada rekannya bernama Connie, supaya menyampaikan pada bos mereka, jika dia akan cuti beberapa hari untuk pulang ke kampungnya di Seattle, demi menghadiri pemakaman adik Jack bernama Richie, yang meninggal secara mendadak akibat kecelakaan mobil. Singkat cerita, sampailah Jack di lokasi pemakaman Richie. Di sana ia bertemu dengan istri almarhum sang adik yang bernama Gloria. Dan seusai proses penguburan, Jack mendatangi putri tunggal Richie bernama Duran, yang terlihat tengah melamun sendirian. Namun saat itu, fokus Jack tertuju pada seorang wanita yang tidak dikenal, hadir di pemakaman, dan ketika mengajak berkenalan, ia baru tahu perempuan yang bernama Geraldine ini adalah teman Richie yang kerja di sebuah bar. Di momen itulah muncul kecurigaannya. Ada sesuatu yang disembunyikan tentang kecelakaan yang menimpa sang adik. Merasa penasaran, Jack lantas berkunjung ke rumah almarhum. Dia berniat memancing ponakannya untuk bercerita tentang musibah yang dialami Richie. Sementara Duran yang masih larut dalam kesedihan enggan berbicara, hingga remaja ini tak sadar keceplosan mengatakan, ayahnya bukanlah peminum tapi kenapa tewas dengan kondisi mabuk yang parah. Sambil berjalan pergi, saat itu ia kaget mendengarnya. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, Jack lantas kembali ke hotel penginapan. Namun di tengah jalan, dia ditelepon Fletcher. Bosnya itu marah dan menyuruh segera pulang ke Las Vegas, menyelesaikan job yang ditinggalkannya. Adegan berlanjut. Esok harinya Jack menemui Gloria. Dia coba menghibur sambil mencari tahu apakah Richie punya masalah sebelum meninggal. Tapi lagi-lagi tidak mendapat jawaban. Saat itu iparnya ini malah memintanya agar jangan mencampuri urusan mereka. Karena menghindari perdebatan dengan Gloria, Jack kemudian berniat mencari info dari kantor tempat Richie bekerja. Namun sebelum beranjak, ia sempat memontak Connie, menanyakan tentang pekerjaan yang ditinggalkan. Saat itu Connie menyarankan cepat kembali ke Vegas supaya situasi menjadi normal. Dia juga memberitahu jika hubungan Jack dengan kekasih Fletcher yang bernama Audrey sepertinya sudah diketahui banyak orang. Ringkas cerita, sampailah ia di kantor almarhum bekerja. Terlihat juga dia disambut mantan bos Richie bernama Cliff. Dan seusai mengatakan maksud kedatangan, barulah Jack mendapat penjelasan jika sang adik tidak punya masalah selama bekerja di sana. Pria tua itu juga bersedia memberi rekaman CCTV ruangan, di mana kecelakaan mobil belum terjadi. Tapi di sela perbincangan, Cliff tidak sengaja mengatakan Richie berpacaran dengan gadis penghibur di bar sebelah bernama Geraldine. Begitu mendengarnya dia tampak sok mengetahui kenyataan ini. Tanpa menunggu lama, Jack langsung menuju bar yang dikatakan Cliff. Tidak diduga saat menghampiri Geraldine, dia bertemu dengan musuh masa kecilnya bernama Cyrus, tengah mengobrol dengan perempuan yang dicari. Melihat situasi itu, Jack berusaha bersikap ramah, dan dari perbincangan ini, baru diketahui Jack jika Cyrus sudah menjadi pebisnis yang memproduksi film mantap-mantap. Geraldine juga menjadi salah satu artisnya, sekaligus kekasih Cyrus. Berikutnya, Jack yang curiga Richie tewas dibunuh, diam-diam membuntuti Cyrus yang keluar dari bar. Hingga setengah jam berselang, tibalah di satu arena golf. Di sana ia mengawasi Cyrus yang menemui seseorang lalu tergesa-gesa beranjak pergi. Di sisi lain, Jack berencana menanyai kawan Cyrus tadi,
Dan seusai mengenalkan diri, dia lantas mengajak pria bernama Kinner ini untuk berbincang sebentar. Jika tak dituruti, Jack mengancam akan membunuhnya. Waktu diinterogasi baru diketahui Jack, rupanya si Kinner adalah seorang programmer kaya. Tapi anehnya, ia mengenal Richie dan begitu ditanyai tentang Cyrus, dia seperti menutupi sesuatu. Adegan berlanjut. Esoknya, Kinner yang mulai panik terlihat memontak Cyrus. Ia mengutarakan rasa takut dengan kedatangan Jack kemarin. Mendengar ini, Cyrus menjelaskan agar jangan khawatir, sebab ia akan menyingkirkannya. Dari perbincangan itu, ternyata Kinner menjalin kerjasama dengan Cyrus. Dia berperan menjual film produksi pria ini lewat situs yang dikelolanya. Sementara Jack yang kelelahan berpikir, memutuskan untuk beristirahat di penginapan. Ia coba mencari jawaban atas rasa curiga dengan mengecek rekaman CCTV yang diberikan klip. Dan saat memperhatikan, ia melihat sebelum Richie mengalami kecelakaan mobil, Geraldine sempat menemui adiknya. Karena penasaran, besoknya ia mendatangi seorang rekan kerja Richie yang memang dikenalnya bernama Eddie. Saat itu, dia memaksa Tuk diantarkan ke tempat tinggal Geraldine, sebab Jack yakin Eddie mengetahui hubungan spesial antara Richie dengan perempuan ini. Ringkas cerita, tibalah Jack di tujuan. Saat bertemu, ia langsung menanyakan ada hubungan apa antara Geraldine dan Richie. Begitu mendengar ini, perempuan itu mengatakan dia mengenal almarhum di sebuah bar tanpa kesengajaan. Karena merasa nyaman, ia mau menjalin kasih, walaupun tahu jika Richie sudah berkeluarga. Di scene yang sama, Jack yang shock dengan penjelasan tadi, spontan terdiam sambil berjalan pergi. Masih di malam yang sama, Jack yang berencana pulang ke hotel penginapan, tidak menduga bertemu teman kecil bernama Thorpe. Lelaki itu memberinya tiket pesawat gratis, dan menyarankan menjauh dari kota Seattle. Sementara Jack yang bertanya balik, mengatakan atas perintah siapa Thorpe melakukan hal ini. Namun yang aneh, berandal itu tidak menjawab. Dia malah kabur sambil menyuruh dua pengawalnya untuk menyerang. Beruntung Jack dengan sigap menghajar para bodyguard tadi, dan segera mengejar si teman laknut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga Thorpe bisa dipojokkan. Waktu ditanya lagi, kriminal itu menjelaskan Clip lah orang yang menyuruh. Dan esok siangnya Jack mendatangi si Clip di kantornya. Ternyata mantan bos Richie ini disuruh juga oleh pria bernama Cyrus. Ia terpaksa menurut sebab mempunyai hutang pada orang itu. Adegan berlanjut. 1 hari berselang, Jack yang memendam emosi secara tidak sengaja bertemu Cyrus di sebuah lorong yang sepi. Tiba-tiba Cyrus yang terdesak spontan mengeluarkan pistol. Dia juga mengatakan tidak terlibat dalam kecelakaan mobil karena semua orang tahu Richie adalah pemabuk sambil berjalan pergi. Sementara Jack yang tidak percaya, berusaha tenang untuk mengungkap rahasia yang ditutupi. Kebetulannya, Jack yang kesal dengan perkelahian tadi, tidak menduga akan didatangi Duran. Ponakannya itu terlihat gelisah seperti ingin menceritakan sesuatu. Tapi sayangnya remaja ini tetap bungkam begitu ditanyai soal kematian ayahnya. Karena tak mau khawatir, ia lantas berniat mengantar Duran pulang. Namun setelah sampai di rumah almarhum sang adik, Jack melihat pintu telah terbuka, seolah dijebol seseorang. Dan benar saja dua pria bersenjata ada di dalam. Para berandal kabur selesai memukuli Gloria. Saat itu Jack semakin yakin Richie tewas dibunuh, sebab dua penyusup hanya mengobrak-abrik rumah, seperti coba menemukan barang yang disembunyikan. Dia lalu menyarankan Gloria agar mengajak Doran untuk pindah sementara ke apartemen orang tua sang ipar, supaya lebih aman. Demi mendapat titik terang, dia mengecek lagi CCTV yang diberikan klip, dan sewaktu mengamati, ia melihat Geraldine memberi Richie satu keping video CD. Singkat cerita, Jack kembali mendatangi perempuan itu untuk menanyakan apa isi CD yang dikasih ke adiknya.
Namun Geraldine tidak menjawab. Dia malah membawanya menemui Kinner. Ternyata si Kinner ini berusaha menghasut membunuh Cyrus, sebab telah merasa dijebak dengan ancaman. Jika berani memutus kerja sama mereka, maka reputasinya sebagai programmer akan dirusak. Dan demi meyakinkan, Kinner lantas menceritakan kronologi kecelakaan mobil. Ia mengatakan Cyrus lah yang membunuh Richie, karena dituduh mencuri satu video penting. Kecelakaan hanyalah rekayasa. Seusai mendengar penjelasan tadi, Jack baru mengerti jika video yang diberikan Geraldine pada adiknya adalah kepengensi di milik Cyrus. Karena menduga rekaman tersebut disembunyikan Richie di rumah, ia lantas bergerak ke tujuan. Tapi di tengah perjalanan, dia lagi-lagi dikontak Fletcher. Bosnya itu marah, mengancam membunuh Jack, sebab sudah berani memacari Audrey kekasihnya. Scene berlanjut. 30 menit berselang, sampailah Jack di kediaman almarhum adiknya. Lokasi itu sepi karena memang ditinggalkan Gloria untuk sementara. Dan untungnya CD yang disembunyikan Richie bisa ditemukan. Karena penasaran dia segera mengeceknya. Tapi yang aneh, kenapa ada Duran dalam video esek-esek tersebut? Ponakannya ini tampak beradu mekanik dengan Eddie serta Geraldine. Namun setelah diperhatikan, Duran seperti dijebak melakukan adegan itu, sebab ia terlihat seolah mengalami mabuk yang parah. Mengetahui kenyataan ini, Jack bergegas pulang ke hotel sebab di hari itu Duran menumpang menginap. Namun waktu menuju kamar, ia tiba-tiba dicegat Connie. Pria itu diperintahkan Fletcher untuk menghabisinya, tapi sial belum sempat mengeksekusi. Malah Jack lah yang lebih dulu menghajarnya sampai terkapar. Berikutnya, dia berjalan menemui Duran yang melamun di sudut balkon. Ketika itu Jack bertanya soal film mesum yang ditontonnya tadi. Di sisi lain, ponakannya ini terlihat kebingungan untuk menjawab. Hingga akhirnya ia mengatakan, dirinya dijebak jadi pemeran dalam video mantap-mantap itu. Remaja ini juga menjelaskan, Eddie lah orang yang membuatnya mabuk. Di scene bersamaan, Jack spontan menyadari, Richie dibunuh karena dianggap membahayakan bisnis Cyrus. Sebab jika adiknya sampai menyerahkan kepingan CD itu ke polisi, maka komplotan Cyrus bisa dijerat hukum. Ringkas cerita, Jack yang diliputi amarah berencana mendatangi Cyrus. Namun saat beranjak tiba-tiba Geraldine mengontak. Perempuan ini mengatakan Cyrus sedang mengincarnya. Sebab baru saja mengetahui dirinya lah yang memberi kepingan video pada Richie. Dia juga mengungkapkan penyesalan karena tidak tahu identitas Duran sebelumnya. Sementara Jack yang ingin menggali info lebih dalam, ia malah menemukan wanita itu sudah tergeletak tewas. Tidak mau membuang waktu, Jack kemudian mendatangi klip untuk mencari keberadaan Eddie. Si Eddie ini kebetulannya bekerja di kantor yang sama dengan Richie. Karena memaksa, akhirnya klip memberitahu kediaman si berandal. Adegan berlanjut. 15 menit berselang. Sampailah dia di apartemen Eddie. Dan ketika Jack berniat menghabisinya, berandal ini sempat memohon tidak dibunuh. Dengan mengucapkan Cyrus lah yang bertanggung jawab atas musibah keluarga Richie. Sambil menjelaskan lokasi keberadaan pria itu. Sementara Jack yang masih menyimpan kesal, kemudian melempar Eddie dari atas gedung hingga tewas mengenaskan. Singkat cerita, Jack kembali bergerak menuju klub milik Kinner. Dari info yang didapat sebelum membunuh Eddie, Cyrus tengah berpesta di area itu. Namun lagi-lagi perjalanannya diganggu Connie. Hingga kejar-kejaran pun sontak terjadi di jalanan. Sementara Connie yang kurang paham dengan kondisi kota Seattle harus mengakhiri perburuannya seusai tewas dengan mobil terbalik terperosok dalam sebuah lorong subway. Setelah peristiwa tadi, akhirnya Jack tiba di sebuah klub dan sesudah menghajar bodyguard ia langsung melangkah memasuki bangunan untuk mencari Cyrus. Di sisi lain, musuh lamanya ini mulai merasa diganggu. Karena kesal dia lantas menantang Jack berduel sambil mengatakan orang yang memberi ide menjebak Duran adalah Clip bersama Kinner. Dua lelaki itu terlilit banyak hutang.
hingga menawariku kerjasama membuat film mantap-mantap yang laris dijual. Tapi malang dalam pertarungan ini, Cyrus membuatnya babak belur tak berdaya. Mengira Jack bukanlah ancaman lagi. Pria mesum itu berlalu melanjutkan party. Sementara Jack yang masih menyimpan amarah berusaha bangkit, berjalan menuju ruangan dansa. Saat itu tanpa basa-basi, ia spontan memukuli Cyrus. Dan setelah puas, Jack kemudian menembak kepala lelaki ini hingga tewas seketika. Selesai dengan aksinya tadi, Jack yang kebetulan melihat Kinner ada di sana, lantas memaksa mengikutinya ke lokasi kecelakaan mobil yang merenggut nyawa Richie. Begitu sampai di tujuan, dia mengancam akan mengeksekusi jika tidak mau menghapus rekaman video Duran dari data komputer. Jack juga mengingatkan, jangan pernah lagi mengganggu keponakannya itu. Dan seusai mendengar Kinner bersedia menuruti, barulah ia mau melepaskannya. Scene berlanjut. Besoknya, Jack bersiap meninggalkan kota Seattle. Namun tidak disangka, ia memergoki Clip yang coba mencuri video rekaman Doran yang disembunyikan dalam mobil. Karena mengetahui orang ini adalah salah satu dalang kematian Richie, dia lantas menghabisinya sekalian. Berikutnya, Jack tampak bergegas menemui Duran yang tengah berziarah di makam ayahnya. Saat itu dia ingin berpamitan sebelum pergi, dan seusai memastikan ponakannya ini dalam situasi yang baik-baik saja, Jack kemudian berencana kembali ke Las Vegas. Dia berniat merebut Audrey serta memberi pelajaran pada Fletcher, sebab sudah berani mengutus Connie untuk membunuhnya. Film ini menceritakan balas dendam pria bernama Jack Carter yang menghabisi komplotan pembuat video mesum.